Halo semua Sobat Blogger, selamat datang di video yang kedua yaitu menentukan end goals. Jadi ini yang di hadapan Anda akan Anda pelajari dalam video ini. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, oke? So yang pertama, end goals. Apa sih end goals itu? Keren banget sih namanya, tapi artinya apa ya? Nah, jadi end goals itu adalah tujuan akhir yang ingin Anda capai. Oke, dalam konteks kita sebagai seorang blogger, apa sih yang menjadi end goals kita dalam kita membuat sebuah blog? Pasti kita punya tujuan, pasti kita punya goals yang kita ingin capai gitu. Nah, jadi untuk membantu Anda menemukan end goals Anda adalah dengan pertanyaan ini. Jika Anda diberi peluang untuk bermimpi tanpa batas, oke, tanpa batas, berapa jumlah penghasilan yang ingin Anda capai daripada blog Anda? Oke, 1 juta rupiah, 100 juta rupiah, 1 miliar rupiah daripada blog, terserah Anda. Oke, nah saya bagi contoh di sini ya untuk high value bloggers itu. So, end goal saya untuk high value bloggers itu adalah untuk dapetin 1 juta rupiah dari blog setiap bulan. Nah, kenapa? Kenapa saya membuat end goals ini? Oke, ini juga Anda harus tahu kenapa kita membuat end goals ini. Apa motivasi di balik itu? Nah, tujuannya adalah karena supaya saya bisa bangun mesin uang yang autopilot yang lain dan juga punya modal untuk bangun mesin uang yang lainnya gitu. Jadi kenapa sih 1 juta sebulan itu kan kecil banget gitu. Kalau kalian sudah bisa dapetin traffic, jual produk affiliate, AdSense itu belum masuk gitu, itu 1 juta itu sesuatu yang kecil, bisa dicapai sebenarnya. Tapi kenapa 1 juta rupiah? Gampang, karena bagi saya ingin membangun atau membina sebuah mesin uang yang autopilot. Jadi saya tidak berekspektasi dia akan bisa dapat 10 juta nih dari AdSense setiap bulan, nggak gitu. Walaupun kita bisa capai hal itu dengan kita melakukan scale up, tetapi untuk saya ingin membangun mesin uang saya sendiri. Jadi jumlah yang saya bisa capai itu saya tetapkan sebagai jumlah yang masuk akal bagi saya, 1 juta rupiah aja daripada sebuah blog. Jadi misalnya saya ingin scale up nih, mungkin saya scale up di iklan, mungkin saya juga bisa scale up buat mesin uang lainnya, mungkin saya bisa buat blog yang lainnya, dan juga mengulangi langkah yang sama untuk high value blogging sendiri. Jadi itu cara kita membuat end goals. Oke, so yang kedua, setelah kita sudah memiliki end goals, kita harus tuliskan cara mencapai end goals tersebut. Jadi itu bukan hanya sekadar teori tanpa action gitu. No action, talk only. Enggak. Kita harus punya action, kita harus punya step by step. Jadi sebagai contoh untuk high value blogger itu saya cara capainya itu misalnya seperti ini. 1, beli domain, hosting, kedua instalasi WordPress, ketiga masuk ke dashboard WordPress, 4 pilih tema, terus buat halaman, buat posting, pasang plugin penting, optimalkan pengaturan, lakukan pengujian, isi konten, dan promosikan blog. Oke, kalau Anda bingung untuk membuat semua daftar ini, Anda bisa gunakan ChatGPT dengan prompt langkah-langkah untuk membuat sebuah blog, atau Anda bisa tulis sendiri dengan dengan pengetahuan apa yang Anda sudah miliki. Oke, jadi pastikan setelah Anda memiliki end goals, Anda membuat action step, list by list, walaupun itu panjang sampai 100 Anda tulis, supaya otak Anda juga tahu, oh, saya harus buat ini pada hari ini. Jadi itu seperti tangga, at the end of the day, Anda akan capai di puncak, Anda akan sampai di tujuan, sebab Anda memiliki action plan yang jelas. Oke, action step yang jelas. Nah, yang ketiga, konsisten. Oke, jika end goals atau tujuan yang Anda ingin jelas, Anda akan jauh lebih mudah untuk action. Jadi ibaratnya kalau kalian itu pengen ke Bogor gitu. Jadi kalian itu dari Makassar, kalian pengen ke Bogor gitu. Jadi naik pesawat gitu. Tapi kalau misalnya gue mau liburan nih, saya mau liburan ke mana deh, ke nanti sampai di airport baru beli tiket ya, itu kan tidak jelas gitu. Tapi kalau kalian punya tujuan yang jelas, kalian akan lebih gampang untuk ngatur segalanya. Jadi sama juga dalam dunia bisnis online gitu. Jadi pastikan end goals Anda itu jelas, super jelas. Oke? Setelah itu buat action list dan tetap konsisten untuk action. Lepaskan semua ekspektasi dan nikmati proses yang ada. Ini sangat penting. Kalau kalian itu terlalu meletakkan satu ekspektasi yang tinggi, oke, pokoknya dalam waktu 6 bulan blog itu harus menghasilkan 1 juta. Nah, itu kalian meletakkan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Kecuali kalian memang sudah berpengalaman dan punya track record untuk mencapai hal itu, no problem. Tapi kalau Anda masih baru,
lepaskan semua ekspektasi, nikmati proses, dan tetap konsisten. Yang terakhir, ini penting ya, jangan lupa istirahat. Oke, jadi kita itu kan hari-hari itu tiap kali buka IG, TikTok itu quotes-quotes motivasi, kata-kata yang memberikan motivasi, asupan motivasi itu bagus sebetulnya. Tapi itu masalahnya tidak membantu kita untuk sukses. Oke. Yang membantu kita untuk sukses itu adalah sistem dan disiplin. Nah, dalam kita mengikuti sistem yang kita sudah buat dan kita action dan kita tetap konsisten, jangan lupa untuk istirahat. Sebab apa? Sebab manusia itu butuh istirahat gitu. Tidak perlu kita paksakan diri kita untuk tetap produktif selama 24 jam. Kita sebagai manusia kita capek, badan kita bisa capek. Ambillah waktu untuk istirahat. Jaga pola makan, jaga pola tidur yang sehat. Ambil waktu untuk istirahat bersama teman, bersama keluarga, jalan-jalan, liburan, nikmatin aja waktu luang gitu. Kalau ada tempat-tempat wisata dekat rumah itu pergi jalan, bawa teman, bawa keluarga. Dan yang penting di sini adalah penting untuk menetapkan waktu istirahat, jangan kepanjangan juga, sewajarnya aja. Oke, jadi sekian dulu untuk video menentukan end goals. Saya percaya video ini akan bermanfaat bagi Anda kalau Anda really take action dan Anda tetap konsisten dengan apa yang sudah menjadi goals Anda. Oke? Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe.